Halo Rider, selamat datang di channel Auto Rider. Kali ini kami bersama motor terbaru dari Kawasaki dan kebetulan di sini ada model yang baru juga yang lama dari KLX 150. Yang sebelah kanan ini dia model year 2024 dan ini yang generasi sebelumnya. Nah, karena keduanya sudah kita hadirkan seperti ini, kira-kira bagaimana perbedaan dari yang baru dan juga model lamanya. Nah, langsung aja kita bedah sama-sama kedua motor ini. Oke, pertama yang paling terlihat itu ada di bagian desainnya. Ini yang baru, desain spakbornya dia lebih panjang dan langsung menukik nih di bagian depannya seperti ini. Terus lampunya sekarang dia sudah LED dan bentuknya lebih rata di bagian sininya. Jadi mirip dengan KLX 230 series. Sementara yang model sebelumnya dia spakbornya lebih pendek ini di depan dan dia lurus aja. Tuh. Terus lampu depannya masih bohlam biasa dan agak sedikit cembung. Di bagian sini juga ada tulisan Kawasaki-nya, sementara yang model barunya udah nggak ada. Tapi letak dudukan plat nomornya masih sama, dia ada di bagian atas ini. Terus ke bagian sedikit ke tengah. Nah, stangnya dia masih mirip-mirip. Ini varian yang tertingginya dua-duanya, yang ini KLX 150 BF, yang ini KLX 150 SE atau Special Edition. Jadi di bagian stangnya juga masih mirip-mirip, dia pakai model fat bar dan racernya cukup tinggi dibandingkan dengan yang varian standar maupun yang S. Terus tutup tangkinya sekarang dia yang baru sudah ada penutup kuncinya, jadi Anda tidak perlu khawatir kuncinya mudah macet karena sering terkena hujan atau kotoran masuk ke dalamnya. Sekarang dia ada tutupnya. Kalau yang model lama dia masih terbuka seperti ini. Lalu shroudnya yang model baru dia lebih lebar, jadi di sini kelihatan masih ada space yang cukup lebar. Sedangkan yang model lamanya kalau seperti ini, nah dia space-nya nggak terlalu gede karena emang di sini cukup kecil. Di bagian bodi sampingnya, nah kalau yang lama rangkanya dia masih terbuka seperti ini, jadi bodinya nggak nutup sampai ke area sini. Sementara yang model barunya, nah ini dia lebih ke bawah nih, jadi bisa tertutup area rangkanya. Terus di sini tetap ada frame guard, terus di bawah juga sama-sama ada engine guard. Di atasnya dia ada handguard juga ya, karena memang di varian tertinggi Kawasaki biasanya membekali dengan aksesoris tambahan seperti ini. Lalu di bagian belakang, nah ini kalau dilihat area knalpotnya, sebenarnya bentuknya masih sama aja kayak yang model sebelumnya, cuma dia mufflernya sekarang berwarna full hitam seperti ini, tapi tutup covernya dia masih berwarna silver. Sedangkan yang model lamanya dia mufflernya berwarna silver, begitupun dengan cover knalpotnya. Di bagian belakang, nah ini bodi belakangnya dia cuma pendek gini aja, langsung lampu di sininya, dan lampunya juga memang masih mirip antara yang model lama dan baru. Lalu spakbornya dia lebih panjang ke bawah seperti ini. Sementara kalau yang model terbarunya dia ini lebih panjang. Nah, ini di sini kelihatan kalau lampunya masih ada sedikit topi di sini ya. Terus spakbornya sekarang dia cukup pendek nih. Jadi mungkin ketika Anda ingin memodifikasinya untuk melepas fender belakang ini, bentuknya jadi semakin agresif karena ininya udah cukup panjang banget bodinya. Terus yang berbeda lagi adalah joknya. Nah, yang model lama dia masih punya pegangan di bagian sini nih. Jadi untuk Anda menggeser-geser terus megang motornya bisa pakai tali ini. Sementara yang baru dia udah nggak ada talinya sama sekali di sini. Ini udah polos aja.
Gimana buat mindahin motornya? Kawasaki memindahkan fitur tersebut ke bagian sini, bagian rangkanya. Jadi untuk menggeser-gesernya Anda bisa memegang bagian ini. Di bagian sini juga ada toolkit yang sekarang bentuknya lebih minimalis dan juga lebih mudah untuk dibuka karena dia cukup menggunakan dua pengait gitu ya antara depan dan belakang, jadi Anda bisa langsung lepas. Sementara yang di model lamanya dia kotak toolkitnya masih cukup besar seperti ini dan dia membukanya di bagian sini. Selanjutnya perbedaannya ada di bagian footstep. Nah, ini bisa dilihat kalau yang model lama dia ada karetnya di bagian pengendara. Terus juga mekanismenya dia masih bisa menekuk seperti ini. Lalu di bagian belakang modelnya membulat seperti ini. Sementara yang di model terbaru dia udah nggak ada karetnya. Nah, jadi cukup besinya ini seperti ini harusnya memudahkan pengendara mendapatkan grip yang lebih baik khususnya di jalan yang licin dan tanah-tanah. Nah, ini juga mekanismenya masih mirip. Sedangkan di belakang desainnya dia masih sama tapi dia ukurannya sekarang menjadi sedikit lebih kecil. Lalu pembaruan berikutnya ada di bagian speedometer. Ini kelihatan di sini masih menggunakan analog biasa. Jadi sini ada speedometer menunjuk kecepatan, lalu ada odometer. Di sini ada indikator bahan bakar, ini juga masih analog. Terus ini ada indikator netral, lampu jauh dan lampu sen. Lubang kuncinya juga masih seperti ini, belum ada pengaman khusus baik magnet maupun immobilizer. Di lain sisi, nah ini yang model KLX terbaru, dia kuncinya masih sama kayak model lama, tidak ada pengaman. Terus kalau dinyalain sekarang dia sudah full digital. Nah, ini tampilan keseluruhannya seperti ini. Ya walaupun dia sudah digital, cuma informasinya juga tidak cukup banyak gitu ya. Cukup lah untuk berkendara, menerabas hutan maupun jalan-jalan off-road. Sini ada indikator netral, lalu ada lampu jauh, terus ada lampu sen. Dan ini ada speedometer, indikator bahan bakar, odometer. Lalu untuk menampilkan informasi yang di sini Anda bisa menggunakan tombol di sini. Ada trip A, trip B, dan jam. Nah, itu dari bagian desain dan juga panel instrumennya. Lalu perbedaan berikutnya ada di area suspensi. Di depan masih sama, dia pakai upside down, ukurannya 35 mm. Lalu di belakang pakai model monoshock, cuma perbedaannya adalah di segi setelannya. Keduanya masih bisa di setel, cuma kalau yang model sebelumnya dia pakai setelan model klik, sementara yang model baru dia pakai model ulirnya yang di setel. Oke, itu dia tadi beberapa perbedaan antara KLX 150 terbaru dan juga yang lama. Sebenarnya dibilang banyak juga nggak terlalu banyak perubahannya, dibilang sedikit juga ya ternyata cukup banyak gitu. Gimana ya jadi? Nah, di bagian kaki-kaki peleknya dan ban masih sama ukurannya, begitupun dengan cakram depan dan belakang. Terus bagian mesin dia juga masih dipertahankan, dia masih menggunakan mesin karburator 150 cc. Nggak ada perubahan signifikan antara yang model baru dan lama. Dan dari segi harga, kalau KLX yang 150 model sebelumnya itu harganya ada di kisaran, untuk yang varian tertinggi ya ada di sekitar 36 jutaan. Sementara yang model terbarunya ini dia ada di harga sekitar 39 jutaan rupiah yang varian tertingginya. Bagaimana menurut Anda? Dari keduanya perubahan yang ditawarkan lalu juga dari harganya, apakah cocok untuk Anda bawa pulang model terbaru dari New KLX 150 model year 2024 ini? Sekarang kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga sudah like serta subscribe channel Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.